Kisah teladan Islami. Pernikahan menjadi sarana penyebaran agama. Hal itu pernah dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1522, Gubernur Alfonso de Albuquerque yang berkedudukan di Malaka mengutus Henryque Lim untuk menghadiri undangan Raja Sunda Surawisesa. Dalam naskah Portugis disebutkan sebagai Raja Samiam untuk membangun benteng keamanan di Sunda Kelapa guna melawan orang-orang Cirebon yang menurutnya bersifat ekspansif. Pada tanggal 21 Agustus 1522 dibuatlah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat logi atau perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng di Sunda Kelapa dan Banten. Sedangkan Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Sunda Surawisesa akan memberikan kepada orang-orang Portugis 1000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan. Sebuah batu peringatan atau padrau dibaca padraun dibuat untuk memperingati peristiwa itu. Padron dimaksud disebut dalam cerita masyarakat Sunda sebagai layang salaka Domas dalam cerita rakyat Munding Laya di Kusuma. Dari pihak kerajaan Sunda, perjanjian ditandatangani oleh Padam Tumongo yang terhormat Tumenggung, Samgidepati atau Sang Depati, Kontri Benegar dan Bendahara, Osika Bandar dan Syah Bandar. Syah Bandar Sunda Kelapa yang menandatangani bernama Wak Item dari kalangan Muslim Betawi. Dia menandatangani dengan membubuhkan huruf waw dengan khot. Penguasaan Banten. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosowan. Pada masa itu dia juga membangun alun-alun, pasar, Masjid Agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umum atau penguasa di Wahanten Pasisir adalah Arya Surajaya, putra dari Sang Surosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah meninggalnya Sang Surosowan pada 1519 Masehi, Arya Surawijaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pasisir hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di pelabuhan Banten. Pada masa itu tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pasisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati, sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Dalam cerita sejarah Banten dikatakan, ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mencapai Wahanten Girang, Ki Jongjo atau seorang kepala prajurit penting dengan sukarela memihak kepada Maulana Hasanuddin. Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional diceritakan bahwa pucuk umum atau penguasa Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat, termasuk masyarakat pedalaman Wahanten yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang.
sehingga Pucuk Umum Karya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya dengan sabung ayam atau adu ayam, dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan Arya Suranggana, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Sabung ayam pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya. Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam kemudian memilih masuk hutan di wilayah selatan. Sepeninggal Arya Suranggana, kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggrahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17. Penyatuan Banten. Atas petunjuk ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan Wahanten Girang ke Pasisir di Kompleks Surosowan, sekaligus membangun kota Pasisir. Kompleks Istana Surosowan tersebut akhirnya selesai pada tahun yang sama juga. Arya Surajaya atau Pucuk Umum, penguasa Wahanten Pesisir, dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Wahanten Pasisir kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya kedua wilayah Wahanten Girang dan Wahanten Pasisir disatukan menjadi Wahanten, yang kemudian disebut Banten. Dengan status sebagai Depaten atau provinsi dari Kesultanan Cirebon pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah atau sekitar tanggal 8 Oktober 1526 Masehi. Kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke Kesultanan Cirebon dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin. Dari kejadian tersebut, sebagian ahli berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati adalah sultan pertama di Banten. Meskipun demikian, Sunan Gunung Jati tidak mentasbihkan dirinya menjadi penguasa atau sultan di Banten. Alasan-alasan demikianlah yang membuat pakar sejarah seperti Hosen Jayadiningrat berpendapat bahwa Sunan Gunung Jatilah yang menjadi pendiri Banten, bukannya Maulana Hasanuddin. Menurut catatan dari Jo de Barros, semenjak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh Kesultanan Islam, Bantenlah yang lebih ramai dikunjungi oleh kapal dari berbagai negara. Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin diangkat menjadi sultan di wilayah Banten oleh ayahnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Perebutan pengaruh antara kerajaan Sunda Galuh dengan Kesultanan Banten atau Cirebon segera bergeser kembali ke darat. Tetapi kerajaan Sunda Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah menjadi sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu dari para pangeran dan putri Pakuan di banyak wilayah jatuh ke dalam pelukan agama Islam. Begitu pula sebagian panglima perangnya. Perundingan yang sangat menentukan setelah Pakuan Pajajaran yang merupakan ibu kota kerajaan Sunda Galuh jatuh kepada Syarif Hidayatullah pada tahun 1568. Hanya 1 tahun sebelum ia wafat pada tahun 1569 dalam usia yang hampir 120 tahun. Kemudian terjadi perundingan terakhir antara Syarif Hidayatullah dengan para pegawai istana. Syarif Hidayatullah kemudian memberikan 2 opsi bagi para pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam. Akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran dan putri atau panglima,
akan tetap disandangnya, dan kemudian mereka dipersilahkan tetap tinggal di keraton masing-masing. Bagi para pembesar istana Pakuan yang tidak bersedia masuk Islam, maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan Pajajaran untuk diberikan tempat di pedalaman Banten atau wilayah Cibeo sekarang. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi pertama, sedang pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang yang merupakan korps elit dari Angkatan Darat Pakuan memilih opsi yang kedua. Diyakini mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy dalam sekarang, yang terus menjaga anggota pemukiman yang hanya sebanyak 40 keluarga, atau karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah keluar ke pemukiman Baduy luar. Dengan segala jasa Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati rahimahullah. Wallahu a'lamu bishawab.